the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1874. Aku memperingatkanmu, Gordon, ini yang terakhir. Ini bukan kali terakhir kamu mendengar kabar dariku. Haruskah kamu berani menimbulkan masalah lagi? Darius mendengus lalu berbalik dan keluar ruangan dengan gusar. Kurang ajar. Ekspresi Gordon suram ketika dia melihat sosok Darius yang mundur. Secercah kebencian melintas di matanya. Dia tidak mengerti mengapa, meskipun dia adalah saudara iparnya, Darius begitu tidak mempercayainya dan lebih memilih mempercayai orang luar daripada dirinya. Tidak hanya itu, dia bahkan berani memanfaatkan otoritasnya dan menurunkan pangkatnya sebagai hukuman. Gordon semakin membenci Darius ketika memikirkan hal ini. Namun tanpa sepengetahuannya, Darius sudah mengetahui keterlibatannya dalam hal ini dan hanya berusaha membujuknya agar mengakui kesalahannya. Jika dia melakukannya, dia akan dengan senang hati memberi Gordon kesempatan kedua. Namun Gordon bukan saja tidak menunjukkan penyesalan apapun, ia bahkan terus berbohong dan menyangkal kebenaran. Inilah yang paling membuat marah Darius. Sayangnya, orang egois seperti Gordon tidak pernah bisa memahami kemurahan hati Darius. Begitu dia kembali ke kantornya, Darius mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Iwan. Presiden Gusnadi, saya sudah menyelidiki hal ini dan masalah muncul di departemen distribusi kami. Dia menjelaskan semuanya kepada Iwan dengan tatapan minta maaf. Mengenai keterlibatan Gordon dalam hal ini, dia memutuskan untuk menyembunyikan informasi ini dari Iwan. Bagaimanapun, Gordon tetaplah saudara iparnya dan bahkan jika dia adalah pelaku di balik semua ini, dia tidak akan pernah bisa menyerahkan Gordon untuk dihukum oleh Iwan. Apalagi fakta bahwa Gordon belum mengakui keterlibatannya dalam hal ini. Semua ini kesimpulannya Darius cenderung menjaga segala sesuatunya tetap sederhana dan mengurusnya dengan cara yang beradab. Iwan pun terdiam setelah mendengar ini. Ia sudah mulai curiga bahwa Gordon adalah dalang di balik hal tersebut. Namun sayangnya Iwan tidak memiliki bukti mengenai hal tersebut. Karena Darius sudah menyelesaikan masalah ini dan mengetahui bahwa salah satu manajer departemen distribusi adalah pelakunya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerimanya. Lagi pula dia tidak mungkin menuntut Darius untuk terus menyelidiki ketika dia sudah memberinya jawaban. Ini bukanlah permintaan yang adil baik untuk dia maupun keluarga Hughes. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini, Presiden Gusnadi. Saya memahami bahwa kesalahan kami telah menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi Mustika Ratu Group. Saya punya saran ke depannya, Grup Hughes bersedia mengembalikan 5% keuntungan seluruh penjualan Mustika Ratu Group mulai sekarang, sebagai kompensasi atas kerugian Anda. Darius bersungguh-sungguh saat mengatakan hal tersebut. Lagi pula, tidak banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari mendistribusikan produk-produk tersebut, dan dia rela melakukan pengorbanan kecil ini sebagai imbalan karena meninggalkan semua ini di masa lalu. Tidak dibutuhkan, mari kita selesaikan ini sekarang juga, Tuan Hughes. Saya hanya berharap Anda menganggap ini sebagai pelajaran dan memperketat proses jaminan kualitas Anda untuk menghindari hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Iwan menjawab dengan sungguh-sungguh. Joel adalah dalang di balik semua ini dan sekarang Yuda sudah bisa memberinya sedikit pemikiran. Tidak ada gunanya lagi melanjutkan keterlibatan Gordon dalam hal ini. Selain itu, Darius selalu dekat dengan Yuda dan mengingat betapa tulusnya Darius. Iwan cenderung memaafkan dan melupakan. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Gusnadi. Jangan khawatir, saya jamin semua ini tidak akan terjadi lagi. Adapun ganti rugi yang saya berikan hanyalah simbol keikhlasan saya dan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami Mustika Ratu Group. Saya harap Anda mempertimbangkan untuk menerima tawaran saya.
Darius bersikeras. Bab 1875. Baiklah kalau begitu, jika kamu bersikeras, setelah beberapa pertimbangan, Iwan akhirnya memutuskan untuk mengalah. Lagi pula bencana ini memang menyebabkan kerugian besar bagi Mustika Ratu Group dan bahkan hampir membuat reputasi mereka hilang. Oleh karena itu, masuk akal jika Darius ingin menawarkan tanda kompensasi dan dia sebaiknya menerima tawaran Darius. Ya, jadi sudah beres kalau begitu. Darius menghela nafas lega. Dia memahami bahwa kesediaan Iwan untuk menerima kompensasi dari grup Hughes menandakan niatnya untuk memaafkan mereka dan dia merasa lega karenanya. Dengan itu, keduanya menutup telepon. Sementara di perusahaan Hilton, setelah mendapatkan rahasia dagang Mustika Ratu Group, Joel segera kembali ke kantor dan menyerahkan dokumen tersebut kepada karyawan di Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk mulai memproduksi tiruan produk Mustika Ratu Group. Kosmetik wilayah selatan dan memiliki tim penelitian dan pengembangan terkemuka. Setelah mendapatkan rahasia dagang Mustika Ratu Group, dipastikan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berhasil memproduksi sendiri produk Mustika Ratu Group. Dengan itu, para pegawai Departemen Penelitian dan Pengembangan kemudian mulai bekerja di bawah pengawasan Joel dengan cermat. Akhirnya setelah 2 jam pengujian dan penyempurnaan, mereka segera berhasil menciptakan replika produk Mustika Ratu. Tuan Hilton, dengan bangga kami mengumumkan bahwa proses pengembangannya sukses besar. Kami telah berhasil mengembangkan dan memproduksi replika 16 produk Mustika Ratu, kata Direktur Tim Penelitian dan Pengembangan Mr. Shaw sambil tersenyum lebar sambil meletakkan produk-produk tersebut di meja Joel. Bagus sekali, bagus sekali. Saya tidak pernah menyangka prosesnya akan semulus ini. Tuhan pasti memberkati kita. Joel tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Awalnya dia berpikir bahwa rahasia dagang Mustika Ratu Group pasti akan rumit untuk diuraikan dan memerlukan waktu lama untuk ditiru. Dia tidak pernah bermimpi bahwa hanya perlu beberapa jam bagi anak buahnya untuk memecahkan formula dan berhasil menghasilkan replika produk Mustika Ratu Group yang persis sama. Ini berjalan jauh lebih lancar dari yang dia perkirakan sebelumnya. Tanpa sepengetahuannya, Iwan sama sekali tidak mahir dalam memformulasikan produk kosmetik dan karena itu ia mengembangkan produk yang sederhana tanpa rahasia atau taktik tambahan untuk mencegah resepnya dicuri. Sedangkan di sisi lain, anggota tim penelitian dan pengembangan grup Hilton adalah ahli di bidang ini sehingga tidak memerlukan banyak usaha untuk berhasil memecahkan kode mereka. Tuan Shaw mintalah seseorang membawa peralatan pengujian untuk menguji produknya. Saya ingin melihat apakah efeknya memang identik dengan yang diproduksi oleh Mustika Ratu Group. Joel menginstruksikan dengan ekspresi bersemangat di wilayahnya. Ya Pak, Tuan Shaw berkicau. Sebagai tanggapan kemudian dia memberi isyarat kepada beberapa anggota timnya untuk membawa peralatan pengujian dan mulai menjalankan beberapa pengujian pada produk baru mereka yang dikembangkan. Tunggu saja, Iwan Gusnadi, sekarang kita telah berhasil mereplika produkmu. Tidak lama lagi kami akan menjatuhkanmu. Joel mencibir, kilatan kebencian terlihat di matanya. Meskipun Iwan telah berhasil menyelamatkan reputasi Mustika Ratu Group dan bahkan telah berhasil membawa mereka ke ketenaran yang lebih besar selama prosesnya, Mustika Ratu Group masih merupakan perusahaan baru dan fondasinya yang lemah di wilayah selatan. Oleh karena itu, akan semudah ABC bagi perusahaan Hilton untuk mengalahkan mereka selama mereka berhasil memproduksi replika produk mereka dengan tepat. Hingga keefektifannya, ketika hal itu terjadi, mereka akan dapat memetik manfaat dari kesuksesan Mustika Ratu Group. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan Joel atas gagasan ini, namun sayangnya, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Bab 1876. Laporan produk pertama segera keluar. Tuan Shaw tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia melihat laporan itu. Bagaimana hasilnya, Pak Shaw? Apakah ini jauh lebih baik daripada produk asli tadi?
Joel dengan cepat bertanya, "Ya Pak, produk baru ini memang lebih bagus dari produk kita, tapi..." Pak Shaw memulai, namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh Joel. "Hahaha, aku tahu itu. Iwan Kusnadi, saya tidak percaya betapa bodohnya kamu membiarkan orang masuk ke perusahaanmu dan melihat rahasia dagangmu mau tidak mau. Betapa bodohnya. Sekarang setelah saya berhasil mereplika produkmu, kita akan lihat apa yang dapat kamu lakukan." Joel tidak dapat menahan kegembiraannya lebih lama lagi dan tidak dapat menahan tawa mendengarnya. Mr. Hilton, meskipun replikanya memang sedikit lebih baik dari produk kita, perbedaannya tidak terlalu banyak, lanjut Mr. Shaw setelah ragu-ragu sejenak. Hal ini mengejutkan Joel. Dia segera tersadar kembali ke dunia nyata. Tidak banyak perbedaan. Maksud itu apa? Dia bertanya dengan agak ragu. Menurut hasil memang ada beberapa bahan dari Mustika Ratu Group yang sekitar 2 atau 3% lebih unggul dari bahan Hilton Corporation, tetapi ada juga beberapa bahan yang secara signifikan lebih baik daripada bahan mereka. Kesimpulannya, produk kedua perusahaan setara satu sama lain dan tidak memiliki banyak perbedaan kualitas sama sekali. Tuan Shaw menjelaskan. Apa? Joel tidak bisa mempercayai telinganya. Ini tidak mungkin. Produk Mustika Ratu Group telah dikenal jauh lebih unggul dibandingkan produk kita. Lebih dari 5 kali lipat. Bagaimana mungkin produk kita tidak jauh berbeda dengan produk mereka? Ekspresi Joel menjadi gelap mendengarnya. Karena Departemen Hak Konsumen telah mengungkapkan hasil evaluasi mereka terhadap produk-produk Mustika Ratu Group kepada publik. Dia yakin bahwa ke-16 produk Mustika Ratu Group jauh lebih unggul dalam efisiensi dibandingkan dengan Hilton Corporation dengan selisih yang signifikan. Namun kini setelah dia berhasil mereplika produk mereka, dia tidak percaya bahwa replikanya akan setara dengan produk Hilton Corporation yang jauh berbeda dari kualitas Mustika Ratu Group biasanya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga akan terjadi. Tuan Shaw, mungkinkah ada kesalahan pada hasilnya? Silahkan uji lagi. Uji juga 15 produk lainnya, dan jangan takut untuk menjelaskannya sedetail mungkin. Joel tidak mau mempercayai ini. Ya Pak, Tuan Shaw segera dengan senang hati menurutinya. Kemudian dia dan anggota tim lainnya melanjutkan untuk melakukan tes kedua dan menganalisis sisa produk juga. Setelah sekian lama hasilnya keluar dan tidak diragukan lagi, hipotesis awalnya benar. Bahan-bahan dan khasiat dari 16 replika tersebut sama sekali tidak mirip dengan produk asli Mustika Ratu Group dan perbedaannya sangat mencolok seperti siang dan malam. Bagaimana ini bisa terjadi? Joel membelalakan matanya karena terkejut mengamati laporan itu. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya tersambar petir. Dia tidak dapat memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. Mengingat Hilton Corporation menciptakan 100% replika produk Mustika Ratu Group, bagaimana mungkin replikanya bisa sangat berbeda dari aslinya? Ini seharusnya tidak terjadi.